Ya, kalau urusan hukumnya kita serahkan pada penegak hukum, tapi ini alert buat kita semuanya bahwa kekuasaan itu punya kecenderungan korupsi. Maka power tends to corrupt itu ada. Maka kami sampaikan tadi, ini harus disikat habis. Karena kalau kemudian kita penanganannya biasa-biasa saja, maka kita akan berkhianat pada yang disampaikan pada 98 waktu reformasi dulu. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini tanda-tanda apa begitu kan ya? KPK ungkap kabar terkini soal laporan dugaan korupsi yang menyeret Ganjar Pranowo. Wow. Ternyata ini apakah tersandra ya atau bagaimana begitu kan? Apakah benar apa yang disampaikan Fahri Hamzah bahwa ada capres yang akan jadi tersangka usai pemilu? Lantas Ganjar mengatakan kami tidak takut katanya ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau ada sandera menyandera seperti ini kenapa tidak dari dulu begitu kan? Kenapa kok muncul sekarang? Dan itu pertanyaan dari kita, dari netizen begitu kan. Maka saya katakan sejak awal kalau ini memang menyeret Ganjar maka PDIP jelas. PDIP jelas ya, PDIP akan amburadul, ketar-ketir di situ ya. Ya inilah politik kita. Apakah semua orang tersandra terkait dengan adanya seperti ini begitu kan? Maka saya kira kalau Ganjar tersandra dalam kasus apa coba? Apakah kasus masalah soal EKTP yang dulu sudah pernah diputuskan begitu kan bahwa Ganjar tidak bersalah? Apakah mau diungkit kembali? Apa yang bisa melatar belakangi seperti ini kok bisa-bisanya ya? KPK ungkap kabar ya terkini soal laporan dugaan korupsi yang menyeret Ganjar saat ini. Wah, semakin kacau begitu kan ya, semakin kacau ya. PDIP semakin amburadul di situ kalau memang ini benar. Tapi menurut saya pribadi apa sih yang terjadi selama ini begitu kan ya? Maka saya kira melihat dengan adanya seperti ini maka apakah PDIP tinggal diam saja begitu kan ya? Jadi kalau menurut saya pribadi begitu apa yang kemudian dilakukan oleh Ganjar ya terkait dengan kasus EKTP dulu begitu saya kira tidak ada dan bahkan itu sudah diputuskan oleh oleh KPK begitu kan ya, tidak ada yang kemudian ada sangkut pautnya dengan Ganjar. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar berita dari netizen ya. KPK ungkap kabar terkini soal laporan dugaan korupsi yang menyeret Ganjar Pranowo. Kalau memang ini benar, wah PDIP semakin amburadul ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara soal tindak lanjut dugaan korupsi yang menyeret nama Ganjar Pranowo. Sebelumnya, Ganjar dilaporkan ke KPK oleh Indonesia Police Watch atau EPW. Kepala Bagian Pemerintahan KPK Ali Fikri menyatakan tindak lanjut aduan masyarakat tersebut tidak bisa mereka beberkan kepada masyarakat. Laporan pengaduan masyarakat itu hasilnya hanya bisa disampaikan kepada pihak pelaporan, jadi bukan disampaikan dalam forum seperti ini, kata Ali ya. Bahkan disebutkan KPK memiliki aturan dalam menangani aduan dugaan korupsi di masyarakat. Di peraturan pemerintahan maupun di peraturan lain tidak boleh, nanti saya dipersoalkan ketika saya sampaikan, kata Ali. Bahkan ditegaskan hal itu berlaku bagi kasus dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat ke KPK. Bukan berarti karena kasus laporan itu kemudian kami tidak sampaikan. Seluruh pelaporan masyarakat pada prinsipnya yang tahu hanya pelapor dan pihak petugas di pengaduan masyarakat. Jadi belum tentu di situ begitu kan. Kalau semuanya adalah misalnya tersandra begitu kan Ganjar, maka kenapa tidak dari dulu begitu? Kenapa sekarang? Maka saya kira apakah pelaporan Ganjar ini hanya mencari sensasi semata atau hanya mencari apa begitu kan untuk untuk menurunkan citra Ganjar atau bagaimana? Padahal Ganjar ini kan sudah selesai pilpresnya. Ngapain begitu kan? Maka kalau kita berbicara dengan apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah pada waktu itu begitu kan ya, pasti ada katanya ya setelah pilpres ada yang mau
jadi tersangka dan sebagainya. Apakah seperti itu begitu? Saya kira inilah yang kemudian akan menjadi catatan penting kalau sandra menyandra kepada bangsa kita begitu kan ya, kepada negara, kepada rakyat di Indonesia. Kalau memang tidak ada alat bukti, ngapain di situ begitu? Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebutkan bakal ada calon presiden capres yang akan jadi tersangka kalah dalam putaran pertama di Pilpres 2024. Fahri Hamzah pun mengajak taruhan siapa figur yang akan menjadi tersangka tersebut. Dalam unggahannya dia menyinggung daripada iri dengan harta orang yang halal lebih baik taruhan ya katanya ya. Meski demikian Fahri tidak menyebutkan nama sosok capres yang dimaksud dalam cuitan itu. Menanggapi itu, Capres nomor 23 Ganjar Pranowo mengaku tak khawatir dengan pernyataan Fahri. Dia menilai dalam kontestasi pemilu mesti berjalan dengan aman dan fair. Kami tidak takut pada tekanan-tekanan dan tidak perlu mengancam karena ancaman-ancaman semacam itu kita politik fair. Ya, fair politik yang bikin ya takut-takut orang saja. Artinya memberikan gertakan begitu kan ya. Wah, ini hanya gertakan doang, bisa saja seperti itu begitu kan. Pola pikir dari Ganjar ini adalah saya tidak ngapa-ngapain, saya tidak korupsi, kira-kira seperti itu begitu kan. Maka kalau ini diterima, ada nuansa-nuansa apa? Karena EKTP kan sudah selesai begitu kan ya, sudah jadi tersangka. Semuanya sudah ada di situ. Ngapain kita harus melaporkan Gibran, melaporkan Ganjar? Padahal ya Ganjar sudah selesai kalah mereka. Apa kepentingan mereka? Kan begitu logikanya. Maka secara tidak langsung begitu kan ya, sering saya sampaikan bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh sandra menyandra kepada siapapun harus clear dari dulu begitu kan, tidak hanya sekarang begitu kan. Kok tiba-tiba semua orang harus dipreteli sana sini begitu. Bahkan Ganjar dilaporkan langsung oleh EPW ya Sugeng Teguh Santosa kepada KPK. Sugeng menjelaskan dugaan korupsi tersebut ya berupa gratifikasi yang berasal dari perusahaan asuransi yang berkaitan dengan Bank Jateng ya. Wah ini sudah Bank Jateng begitu kan ya. Jumlah cashback itu dikatakan Sugeng berkisar 16% dari nilai premi. Jumlah itu selanjutnya dialokasikan ke 3 pihak. 5% untuk operasional Bank Jateng baik pusat maupun daerah, sebanyak 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala daerah. Yang 5,5% diberikan kepada pemegang saham mengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisiasi GP, yaitu adalah Ganjar ya. Bahkan disebutkan ya dugaan penerimaan gratifikasi tersebut berlangsung sejak 2014. Wah, ini jauh begitu kan. 2014 kan semakin semakin eranya kan masih mereka begitu. Tapi ya inilah politik kita. Apakah kita terus-menerus seperti itu disandra begitu kan? Ini harus clear. Kalau misal ada dugaan korupsi silahkan ditangkap. Kalau memang tidak ada, ngapain kita harus memberikan gertakan kepada orang? Semua orang kan punya hak hukum begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini saya kira jauh begitu kan untuk mengatakan bahwa Ganjar dan sebagainya bisa bisa jadi tersangka dan sebagainya. Saya kira ya buktinya harus cukup kuat di situ begitu kan. Kalau memang ya hanya itu aja ya tidak mungkin lah begitu kan ya, karena nampaknya begitu kan ya sekarang ini kalau kita melihat supremasi hukum yang ada di Indonesia begitu, pasti ada yang sandra menyandra begitu kan ya, satunya sandra, satunya dengan pasal ini pasal itu dan sebagainya. Tapi saya yakin dan saya yakinnya dengan alat bukti itu saya kira tidak bisa untuk mentersangkakan si Ganjar. Karena dengan adanya seperti itu kan hanya temuan mereka, bukan temuan dari PPK, hanya berupa analisis begitu kan. Benar apa yang disampaikan Hotman Paris, ya kalau bersifat asumsi dan analisis ya tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton dari channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.